Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu logbook online. Jadi, oke, satu. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Raihan Febrian, NIM 18150205061. Kemudian ada Rudi Rahman, NIM 18150205025. Kemudian ada Muhammad Rizky 18150255045. Kemudian ada Puji Nur Afifah NIM 18150255007. Yang terakhir ada Reski Awaludin NIM 18150255046. Kemudian mengenai gambar proyek akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky. Baik, nah logbook online ini merupakan sistem pencatatan kegiatan seseorang di dalam suatu platform yaitu website. Nah, website ini terhubung dengan database. Dari database itu ada kita membuat logbooknya, terus kita nge-update dari logbook atau kegiatan yang telah dibuat oleh mahasiswa tersebut, dan juga menghapus dari logbook tersebut. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan bagaimana sih running project dari web yang udah kita buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski Awaludin Fajar Syarif. Oke, jadi pertama-tama sebelum kita login, kita harus registrasi terlebih dahulu karena kita belum punya akunnya. Jadi di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada ID. Kita isi dengan angka 10 digit. Habis itu kita isi nama kita. Habis itu password. Dan konfirmasi password. Setelah kita isi semua, kita klik register. Setelah registrasi berhasil, kita akan diarahkan ke form login. Jadi di form login ini kita masukkan data-data yang sudah kita isi di form register tadi. Oke, setelah kita mengisikan akun kita akan diarahkan ke beranda logbook. Jadi di logbook ini awalnya kita harus membuat logbook terlebih dahulu karena kita belum punya logbook sama sekali. Nah, di form buat logbook ini ada 3 kolom. Yang pertama ada tanggal kita buat logbook, ada judul logbook, dan isi logbook kita. Setelah kita membuat logbook pertama kita klik tombol buat. Nah, ini jadinya logbooknya seperti ini tampilannya. Lalu kita buat lagi logbook kedua. Sama seperti logbook pertama tadi, kita isikan judulnya sama isinya. Kalau tanggalnya itu sudah otomatis dibuat dari sistem. Oke, jadi ini ada logbook kedua yang sudah kita buat. Jika kita ingin melihat semua logbook yang pernah kita buat, kita masuk ke riwayat. Oke, jadi seperti ini kira-kira tampilannya di riwayat. Jadi ada akun kita, habis itu ada semua logbook yang pernah kita buat. Ada tombol ubah, ada tombol hapus, terus ada keterangan dibuatnya kapan, diperbaharuinya kapan. Lalu kita coba untuk mengubah salah satu dari logbook yang pernah kita buat. Oke, jadi di sini sudah kita ubah, kita perbarui logbook kita yang kedua tadi. Lalu kita coba untuk hapus salah satu logbooknya. Oke, jadi kita sudah hapus logbook kita yang kedua. Jadi kira-kira seperti itulah penjelasan singkat dari program logbook yang sudah kami buat. Untuk codingannya akan dijelaskan oleh Rudi Rahman. Jadi dari sini saya akan mengambil alih. Kita beralih ke Python.
ke Atom. Di sini saya menggunakan indeks PHP sebagai halaman utamanya. Jadi di saat kita mengklik localhost/uts nanti akan terarahkan langsung ke indeks PHP. Nah, untuk backend-nya kita bisa lihat di bagian login. Di sini saya menggunakan session. Jadi semua informasi saya simpan di session. Yaitu seperti user, nama mereka dan lain-lain. Jadi seperti ini session login, post user. Nah, nanti terus di sini kita menyimpan session regis. Session regis ini ketika kita berhasil meregistrasi, nanti kan kita dilempar ke bagian login. Nah, nanti yang ini akan diisi ke user. Seperti itu. Kemudian untuk passwordnya sama, dan juga untuk bagian JS-nya saya simpan di assets, folder assets, di mana ini untuk memperlihat dan menyembunyikan passwordnya. Jadi seperti itu. Lalu untuk registrasi juga sama seperti login, cuma bedanya di sini saya menaruh backend-nya, backend insert user, yaitu di bagian line 31 sampai bawah. Lalu di sini insert into namanya. Jadi nama database-nya ini, nama tabelnya adalah user. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian logbook-nya. Di logbook sendiri terdapat create PHP juga. Create PHP ini untuk menu membuat logbook. Yang mana sendiri juga memiliki CSS-nya, yaitu di create CSS. Bisa dilihat di layar. Nah, untuk bagian create logbook ini, saya juga membatasi per user. Semisalnya, kalau kalian belum login dan ingin masuk ke create PHP ini, maka dia akan langsung terredirect ke menu login. Karena di sini saya sudah memasang fungsinya seperti ini. Jadi ketika dia tidak memiliki, maksudnya dia belum masuk atau memiliki sesi user dalam seperti ini, maka dia akan langsung terredirect ke login. Nah, tetapi jika dia sudah login, terus dia mau masuk ke dalam menu login, nanti dia langsung terredirect ke logbook. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan di create PHP. Di sini saya menggunakan bind param untuk memasukkan ke dalam SQL-nya untuk eksekusinya. Bisa dilihat seperti ini. Dan juga saya form yang saya lakukan di sini adalah form ke server sendiri. Jadi dia langsung PHP-nya tuh merefresh ke laman yang sama. Jadi saya menggunakan server PHP self, dan HTML special charge ini tujuannya agar tidak bisa di docking lewat JavaScript formnya itu. Jadi dia aman dari serangan yang orang ingin melakukan nge-troll suatu website seperti itu. Nah, di sini kemudian kita masuk ke dalam show.php, yaitu ini untuk melihat semua logbook atau di bagian riwayat. Di sini saya menggunakan HTML PHP escape untuk bagian while untuk menampilkan riwayat logbooknya. Seperti ini. Kemudian jika logbooknya masih kosong, maka akan menampilkan seperti ini, belum ada logbook. Lalu untuk delete, saya memasukkannya ke dalam JavaScript. Jadi jika kita ngeklik hapus, di bagian hapus ini, nanti dia ada fitur on click, di mana kita klik hapus, nanti akan fungsi hapus ini akan berjalan, kemudian akan mengkonfirmasi, dan kemudian akan meredirect ke delete.php. Delete.php ini adalah kumpulan sintaks untuk mendelete salah satu ininya. Namun saya dari indeks dari show PHP sebelumnya kan itu dia request get. Jadi saya alihkan dulu sebelumnya ke ini,
karena ini masih post, jadi saya alihkan ke sini, get ID. Kemudian dari sini saya kunci dengan JavaScript langsung ke submit formnya. Jadi dia langsung mensubmit secara post. Jadi ini langsung berjalan, kemudian terhapus, kemudian terredirect lagi kembali ke show.php. Jadi dia langsung terredirect ke sini. Kemudian terakhir adalah update. Update.php ini bisa diakses dari href tadi sebelumnya yang yaitu ini ubah. Nah, di menu update ini sama seperti insert, cuma bedanya di bagian sintaks SQL-nya yaitu dia menggunakan update. Nah, sekian dari penjelasan codingan singkat. Kesimpulan dan penutup akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh Puji Nur Afifah. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulan dari program yang sudah kita buat yaitu Logbook ini merupakan pencatatan online atau sebuah aplikasi yang berguna untuk mempermudah mencatat kegiatan yang dilakukan oleh setiap mahasiswa. Pencatatan online ini bisa meningkatkan efektivitas dalam mencatat suatu kegiatan dan sistem informasi kegiatan guna memperoleh informasi yang diinginkan. Logbook biasanya hanya berisi poin-poin singkat seperti kegiatan yang dilakukan, proyek apa yang sedang dikerjakan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.